Nah, dari dulu saya termasuk orang yang tidak setuju kalau ruko itu dibikin kos-kosan. Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di channel King Kos, si Raja Kos. Di video hari ini saya akan membahas tentang kos-kosan yang dibangun atau dibuat di ruko ya. Nah, kalau teman-teman nanya pendapat saya, kira-kira gimana pendapat saya kalau ruko itu dibikin kos-kosan gitu. Nah, dari dulu saya termasuk orang yang tidak setuju kalau ruko itu dibikin kos-kosan. Nah, saya punya beberapa argumentasinya. Ada dua sih yang biasanya saya pakai untuk argumentasi. Yang pertama adalah biasanya ruko itu kan berada di pinggir jalan yang ramai, pinggir jalan raya gitu ya. Nah, biasanya kalau di pinggir jalan raya, maka harga tanahnya udah mahal. Jadi ruko itu biasanya harganya mahal. Nah, kalau harganya mahal, jadi nanti kalau kita bikin kos-kosan, balik modalnya agak lama, BEP-nya lebih dari 10 tahun. Terus, apalagi kalau kos-kosan itu nggak mungkin kita beli satu ruko. Biasanya kita minimal 2 ruko atau 3 ruko, dan biasanya kita cari rukonya itu yang 2 lantai atau yang kalau bisa sih 3 lantai. Karena apa? Karena harga tanahnya mahal. Kalau harga tanahnya mahal, kalau dibikin 2 lantai itu kurang maksimal gitu ya. Kalau bisa 3 lantai atau 4 lantai atau 5 lantai sekalian gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena berada di pinggir jalan raya, biasanya ruko itu berisik. Nah, berisiknya ini buat orang yang dia susah tidur, kalau dengar suara-suara macam-macam itu akan menjadi problem. Orang kalau cari kos itu kan pingin supaya dia bisa istirahat dengan tenang, bisa tidur nyenyak tanpa ada gangguan suara kendaraan, suara motor, suara mobil, suara orang lalu-lalang segala macam. Itu kan mereka berharap bisa tidur dengan tenang gitu ya. Tapi kalau di pinggir jalan raya kan otomatis berisik gitu. Apalagi kalau pas ketemu motor yang pakai knalpot yang udah dibolongin gitu, waduh itu bakal orang kalau yang dia sensitif terhadap suara-suara itu biasanya dia akan terganggu tidurnya. Nah, dua hal ini yang menyebabkan saya tidak rekomendasi teman-teman itu membuat kos-kosan di ruko gitu. Kalau ruko ya sebaiknya untuk usaha aja, kalau bisa dipakai bawahnya untuk apa, atasnya untuk apa, dua-duanya untuk usaha itu lebih bagus lagi. Nah, kalau kos-kosan pakailah di properti yang tanahnya itu agak masuk ke dalam kampung lah ya. Itu supaya yaitu seperti yang tadi saya bilang, supaya kondisinya tenang dan lebih nyaman gitu untuk tidur. Nah, tapi kenapa kok di video saya yang sebelumnya, kalau teman-teman lihat bahwa saya akhirnya Ekos itu ada ruko yang dipakai buat kos-kosan ya. Jadi ada kos-kosan memakai ruko di Kota Kudus. Itu teman-teman bisa lihat nanti videonya ya, silahkan cek di playlist. Itu kenapa kok akhirnya kita buka kos di ruko gitu. Karena yang pertama adalah seperti teman-teman bisa lihat di videonya, itu di bawah itu kan kita pakai untuk showroom mobil ya. Nah, sedangkan di atas itu kosong. Padahal rukonya itu tiga jejer gitu, atasnya itu plong-plongan gitu kan, sangat luas sekali gitu, dan itu tidak terpakai gitu. Ruko tersebut sudah dimiliki udah lama ya, 15 tahun lebih, dan karena memang yang dipakai cuma yang bawah, yang atas kosong, akhirnya ya kenapa tidak, akhirnya kita fungsikan. Kita kan tinggal pasang dinding-dinding, partisi segala macem, tambahin kamar mandi dalam, tambahin furniture, AC segala macem, elektronik, akhirnya jadi kos-kosan eksklusif dan lumayan ternyata karena di pusat kota dan tempatnya strategis, kemana-mana deket. Tapi memang itu bisa dilakukan karena yang pertama ruko tersebut sudah dimiliki lama ya, udah dari dulu, udah dari 15 tahun yang lalu. Jadi kalau dihitung BEP ya, kalau hitungan dari harga yang dulu ya bisa cepat balik modalnya. Tapi kalau dihitung dari pembelian sekarang, misalnya baru beli sekarang, terus dibikin kos-kosan, wah itu balik modalnya akan lama sekali karena harganya udah mahal sekarang. Nah, jadi teman-teman kalau punya ruko nganggur,
daripada nggak dipakai, silahkan bisa dibikin kos ya. Ini kuncinya daripada nganggur ya. Tapi saya tidak rekomendasi kalau teman-teman spesial beli ruko untuk dibikin kos-kosan. Kecuali kalau teman-teman memang bawahnya itu dia mau dipakai buat usaha, bikin minimarket, misalnya kayak Indomaret, Alfamart, atau misalnya mau dipakai seperti yang di tempat saya itu ada showroomnya, atau dibikin untuk kantor segala macam, disewakan. Nah itu atasnya kalau misalnya nggak kepake mau dibikin kos, ya monggo silahkan. Karena kan prinsipnya kan space itu daripada nganggur, kita bisa olah supaya bisa menghasilkan uang, itu kan lebih bagus daripada kosong kan lama-lama ya tidak terawat, lama-lama rusak kan malah kita rugi gitu. Nah, tapi yang perlu diperhatikan itu adalah satu lagi masalah parkiran ya. Kalau di ruko itu kan ada dua macam komplek ruko ya. Komplek ruko yang dia ada one gate sistemnya, dia biasanya ada parkir berbayarnya, ada yang terbuka gitu. Nah, kalau terbuka itu kan biasanya parkir itu kalau malam misalnya toko-toko semua udah tutup, parkir itu kan biasanya bebas ya, karena sudah tidak dibuat aktivitas lagi. Kalau pas pagi sampai sore biasanya dipakai aktivitas ya, yang boleh parkir di depan rukonya itu adalah si pemilik atau tamu dari ruko tersebut. Tapi kalau udah malam udah tutup semua kan itu bebas tuh kan. Nah, yang jadi masalah kalau tidak ada gate-nya, tidak ada pos parkirnya, itu yang dikhawatirkan itu kalau tidak aman ya, kalau kita parkir terus nanti mobilnya dicongkel orang atau kayak gimana. Nah, itu yang dikhawatirkan itu. Tapi kalau misalnya yang ada parkirannya berbayar, itu biasanya parkirannya mahal. Kalau apalagi kalau di Jakarta ya, kalau di Jakarta itu kan parkirnya 1 jam 5.000 gitu. Nah, itu kan mau nggak mau kan harus langganan bulanan. Nah, bulanan itu berapa ratus ribu, itu harus diperhitungkan di harga kamar juga. Jangan sampai kita memberikan harga itu udah di harga kamarnya udah mahal, misalnya ditambah parkiran lagi, akhirnya jadi mahal banget gitu. Nah itu jadi pertimbangan juga. Kalau misalnya, apalagi kalau nggak bisa bulanan ya, nggak bisa langganan, wah bayar jam-jaman itu, wah itu udah mahal sekali gitu jatuhnya. Nah teman-teman, kalau teman-teman punya ruko sekarang ya silahkan kalau mau dijadiin kos-kosan, oke. Tapi kesimpulannya yang tadi saya bilang, kalau khusus beli ruko buat bikin kos, nah itu saya tidak rekomendasi. Oke teman-teman, di segini dulu aja video saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe kalau video ini berguna, nyalakan notifikasi supaya kalau ada video-video saya yang terbaru, teman-teman bisa mendapatkan notifikasi supaya tidak ketinggalan. Terima kasih sudah menonton sekali lagi. Jangan lupa like, komen, share juga, dan sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah!